ada tuh yang kayak dia nggak percaya Tuhan, ada juga yang nggak percaya agama. Nah ketika dia mempertanyakan kita ketika kita ibadah, aku tuh orang yang takut untuk menjawab. Maksudnya karena kayak ini kepercayaan aku dan aku juga nggak tahu harus menjawab apa karena dia juga punya kepercayaannya dia. Nah harusnya kita menyikapinya itu seperti apa sih, Beb? Gitu. Kalau gue begini ya, pertama ikatan emosional dulu dibangun. Kayak gue sama pendeta Yeri gitu, sama biksu, kemudian yang lainnya bangun ikatan emosional. Biasanya ya udah berteman dulu, makan bareng, kemudian saling bertukar hadiah gitu misalnya. Ini beneran apa bohongan sih? Beneran. Oh beneran. beneran. Nggak gue kira tiba-tiba bertukar kado gitu. Beneran. Gue kayak kalau ulang tahun keluarganya Bang Yeri anaknya, kadang gue ngasih kado. Bang Yeri juga lebih parah ketika kurban dia ngasih kambing, domba. Ngasih domba. Katanya ingin ikut berbahagia. Nah, kalau itu kan tidak termasuk bagi non-muslim. Non-muslim kan nggak ada ketentuan kurban. Akhirnya gue bilang, iya bang ini hadiah nanti gue bagiin sebagai bentuk kebaikan lu gitu. Dan itu ada balasannya. Semua kebaikan non-muslim sekalipun orang tidak beragama itu ada kebaikan, ada balasannya dari Tuhan gitu. Nah, itu pertama bangun emosionalnya. Kemudian yang kedua gue cenderung akan ngomongin hal-hal yang titik temu di antara kita. Nah itu tuh ya, kan ada kebaikan yang sifatnya universal. Kayak semua agama kayaknya mengajarkan kita untuk nggak membuli. Kemudian semua agama ngajarin kita untuk care kepada orang lain. Ya udah, gue ngomongin di itu. Semua agama ngajarin untuk tidak menjadi teroris misalnya. Udah gue tuh kalau ada aksi teroris atas nama agama, baik itu muslim ataupun non muslim, ngajak tuh Bang Yeri atau siapa-siapa, ayo bersama-sama menentang itu gitu. Dan jadi akhirnya enak. Dan yang ketiga, gue menjadi duta untuk jelasin kepada mereka bahwa agama gue ini indah gitu, agar tidak ada kesalahpahaman. Karena gini, orang akan cenderung membenci sesuatu yang dia tidak pahami. Makanya ya udah, gue karena banyak tuh kan orang-orang Protestan mungkin yang nggak kenal Islam, mau ngakses Islam juga dia nggak tahu harus kemana. Nah, ketika gue bikin konten, gue jelasin tuh Islam itu begini, sehingga kalau ada yang misalnya non-muslim yang Islamofobia, jadi oh ternyata enggak, itu oknum aja. Sebagaimana di semua agama kan ada oknum. Ya di mana? Di Buddha, di Hindu, di Kristen pasti. Gue sih selalu bilangnya kayak gini, semewah-mewahnya rumah pasti ada WC-nya. Ya kan? Kadang WC-nya mewah juga pasti ada baunya. Pasti bau juga, iya. Nah, ikhlas itu seperti lu ketika di WC. Lu di WC gimana? Kayak sering banget ada orang, Habib pernah nggak ditanya gini sama orang kayak, Bib saya kan Kristen atau nggak saya kan bukan Islam, nanti saya masuk neraka dong pasti gitu-gitu. Pasti pertanyaan yang common banget kan. Apalagi anak kecil tuh juga udah ditanamkan itu gitu loh. Betul. Sering banget adik aku waktu masih kecil bener-bener pernah nanya sama aku dan aku nggak tahu harus jawab apa karena takut salah. Jadi aku bilangnya udah berprasangka baik aja sama Allah. Allah tuh baik banget. Iya, dia pengen nangis-nangis kayak dia ngerasa dia sahabat dia baik banget tapi dia berbeda agama, masa dia masuk Kristen kak? Nah orang anak-anak yang kayak gitu kan maksudnya dia akan bertanya sama orang tuanya, akan bertanya sama kakaknya, kayak gitu. Itu harus jawabannya apa ya, Bib ya, yang baik. Gini, gitu. kalau pertama ya seharusnya agama tidak diajarkan dalam frame itu untuk anak-anak. Iya kan? Karena jangan ajarkan agama apalagi kepada anak-anak dengan frame ketakutan kepada neraka. Itu kan nggak baik juga. Mungkin nanti penting itu karena ketakutan kepada neraka dalam batas tertentu itu menjadi penting gitu untuk disugestikan ke dalam diri kita, tapi jangan ketika anak-anak karena lu khawatir bikin trauma kepada anak lu. Trauma itu yang akan membuat dia akan menganggap agama sebagai sesuatu yang kaku atau bahkan mengerikan. Kayak lu kalau salah mentreatment orang untuk berubah misalnya dari minum-minuman keras, salah mentreatment, akhirnya dia akan trauma tuh. Atau gini deh, banyak kan orang yang berkerudung, tiba-tiba berkerudung. Kemudian euforia tuh, semua orang hebat. Ketika lepas kerudung lagi, semua mencaci. Dan akhirnya bisa membekas tuh trauma ke orang itu. Gue kok diginiin? Kok gini ya? Padahal takut, jadi mau misalnya tiba-tiba dia mau tobat, mau pakai jilbab lagi jadi takut ya? Jadi takut. Nah gue ingin agama tidak disebarkan dengan ketakutan. Kata Nabi, agama itu adalah kabar gembira yang harus disebarkan dengan kegembiraan. Itu kata Nabi kepada Mu'adz bin Jabal, sahabatnya, ketika mau nyebarin Islam ke Yaman. Nah, kalau
Jadi yaudah obrolan-obrolan itu menurut gue nanti. Kecuali dia nanya. Kalau nanya begini, pada dasarnya memang secara keagamaan, keimanan, kita meyakini Islam itu agama yang benar dan yang lain salah. Makanya kita pilih Islam, gitu kan. Nah, dengan segala konsekuensinya, kesalahan mereka pasti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Itu diyakini ya melalui neraka sebagai pertanggungjawabannya. Tapi tetap surga dan neraka itu hak prerogatif Tuhan. Iya. Satu. Hanya Tuhan yang tahu. Dia itu masuk neraka atau dia masuk surga. Itu pertama. Yang kedua, kita kan nggak tahu finishnya kita itu di mana. Ada di hadis itu pelacur seumur hidup pelacur. Finishnya tapi bertobat dengan ngasih minum anjing yang kehausan. Akhirnya dia mati dalam keadaan baik. Kita juga belum tentu nih. Finishnya tetap dalam keadaan baik, atau bahkan finishnya tetap dalam keadaan Islam kan belum tahu. Bisa jadi nanti kita ke distract gitu atau ke trigger ini dan itu akhirnya keluar. Kecuali gue ya, masa Habib gak Islam. Muslim. Iya, artinya ya udah, lo mungkin berbeda, tapi bahkan kalau gue inginnya anak gue itu dari kecil udah diajarkan untuk toleran kepada orang lain. Karena gue lahir dan besar dalam tradisi itu. Dan gue menganggap gue menjadi begini bisa mudah toleran kepada orang lain. Karena ayah gue mengajarkan itu dari kecil. Gitu. Mengajarkan santai kepada perbedaan. Baik itu mau perbedaan agama lah, perbedaan pendapat lah. Gue sampai sekarang kalau soal perbedaan pendapat, gue santai banget. Gue tuh yang nggak santai kalau perbedaan pendapatan. Mana kita beda banget lagi. Perbedaan pendapatan itu baru gue agak santai. Kalau nikah beda agama, menurut Habib gimana? Pertanyaannya ya. Jadi gini, pada dasarnya kalau yang cewek Muslim itu sudah nggak boleh, jelas dalam Al-Quran. Kalau cewek yang Muslim tidak boleh? Tidak boleh. Beda agama dengan beda agama itu kemudian. Gitu. Kalau cowok yang Muslim ceweknya non-Muslim, Quran memperbolehkannya. Asalkan non-Muslimnya itu ahlul kitab. Kalau nggak Yahudi, Nasrani. Nah, tapi kemudian ulama ada yang menyatakan bahwa karena keduanya ini sudah dinilai berubah dari akar-akar nilai-nilai agamanya, maka kemudian nggak memperbolehkan. Sebagian tetap memperbolehkan, tapi ya kalau bisa dihindari. Karena gini ya, gue juga membayangkan akan agak sulit mungkin ya. Karena gue sama istri misalnya, perbedaannya sama-sama Habib padahal. Istri gue sama-sama keturunan Nabi. Ngurusin perbedaan yang kecil-kecil aja. Masih di dalam aja yang masih oke gitu jalannya. Pasti itu ribet banget gitu. Artinya menurut gue sih kata para ulama ya daripada sulit begitu ya udah dihindari aja. Tapi gue bilang gini selalu, boleh nggak Habib? Gue suka kepada orang yang beda agama. Menurut gue kalau cinta lo tulus, ya coba nanti akan mendapatkan jalan keluarnya. Iya, benar. Kalau lo kedua orang nih punya cinta yang tulus, cinta itu pasti akan menjadi cahaya penerang. Gue ada banyak teman-teman yang akhirnya dapat jalan keluar dengan yang satu masuk agama, yang satunya saya lagi. juga gitu. pacaran beda agama. Oh iya. Emang kurang tulus. Kakak pernah ya? Pernah. Beda agama pacarannya. Iya. Dan nggak karena ada rezeki orang lain yang dititipin kepada orang lain yang berbeda. Kayak pada harta kalian, pada harta kita, itu ada rezeki orang lain. Makanya disebutnya mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Jadi ketika lu ngasih, jangan lu ngerasa gua ngasih dari harta gua, enggak, itu titipan Tuhan di kita. Nah di lampu merah itu kira-kira transaksi nih, duit gua yang dititipin Allah ke lu mana? Iya. Jadi lu jangan ngerasa, wah gua udah meri nih. Jangan. Lu hanya nyampein nih kata Allah. Ada film. Jadi film yang dia ibunya sakit, udah tua. Sakit yang sangat keras, anaknya masih kecil. Terus karena mereka miskin nggak tahu harus kemana. Rumah sakit minta duit 10 juta.
untuk operasi. Bingung, kata ibunya, tenang nak, nanti ada Tuhan yang akan menolong kita. Siapa Tuhan? Tuhan itu pokoknya di atas. Oh ya udah, tiba-tiba ibunya koma. Anaknya bingung. Kata dia, ada yang mau menolong, itu Tuhan di atas. Dia nulis surat kepada Tuhan di atas alamatnya. Ibu saya ngefans banget ke Anda. Katanya Anda bisa ngobatin, bisa ngasih duit. Mau nangis gue dengernya. Nah, ini udah dikirim ke kantor pos. Kantor pos kan bingung. Dibukalah kantor pos. Hanya dikirim ke LSM. Dikirim ke LSM, dibaca sama LSM. Kebetulan LSM hanya punya kas 5 juta untuk setiap bantuan. Dikirimlah duit 5 juta. Dibuka sama anak itu, kemudian dia kirim surat lagi kepada Tuhan di atas. Sampai kantor pos dibuka lagi sama tukang pos. Kepada Tuhan, terima kasih. Ternyata lu bener seperti yang dibilangin ibu gua. Lu baik banget. Tapi lain kali kalau mau kirim duit, jangan lewat LSM. Karena diambil separuh katanya. Kalau dia butuhnya 10 juta. Nah, kita sering gitu. Sama Tuhan dititipin. Sama Tuhan dititipin 10.000. Gue udah mau nangis. Jawabannya goceng. Ngasihnya 5.000, itu pun sombong. Cuman kan banyak juga nih, itu juga lagi viral yang kemarin itu kan teman kita ya, maksudnya kayak hal-hal yang kayak kita berbagi sama misalkan sama pengemis gitu, misalkan kita menyebutnya orang yang minta-minta. Sebenarnya kan emang harusnya tuh gimana sih Bib? Maksud aku kan ya gitu, gue belajar dari Islam juga ngajarinnya bukannya kita nggak boleh ya meminta-minta. Gue belajar dari gini, dari teman gue, seorang Buddhis dia, pengikutnya Buddha Seci namanya, ada di Indonesia. Kalau ngasih itu dia nunduk. Jadi dia ngerasa yang butuh, yang butuh gitu. Dan ya memang tugas kita ya bekerja ya, tapi kan nggak semua orang beruntung hingga bisa memenuhi semua kebutuhannya dengan bekerja. Dan ya kenapa ada pengemis? Karena ada duit mereka yang dicuri oleh orang-orang kaya. Kata Mahatma Gandhi itu tokoh Hindu, dari Buddha ke Hindu. Ini Habib apaan? Yang dikutip Buddha. Kata Mahatma Gandhi, dunia ini cukup bagi semua orang, tapi tidak cukup untuk sebagian orang yang rakus. Itu dosa sosial kita gitu. Jadi ya mereka menjadi ngemis ya karena kita curi duit mereka, sehingga mereka harus berada dalam kondisi seperti itu gitu. Dan lagian menurut gue ya, kadang kita itu walaupun orang nggak ngemis, kita tetap aja memandangnya sinis. Kayak di lampu merah orang yang gitaran, atau dia itu kan seniman silver, gitu. Dia itu kan seniman. Seharusnya nggak lo kasih 2.000 tuh. Banyak, karena itu dia menjual seni gitu. 1.500. Enggak, soalnya enggak 2.000, 2.500. Aneh, dari rival _1717. Bib, itu. Kalau orang mabuk terus ditusuk sama orang yang nggak dikenal atau kena begal, apakah dosanya orang tersebut di cashback 50%? 50%. Oh, dia mabuk kok dosa tuh. Ditusuk tuh sama orang, berarti dia kena cashback gitu 50%. Karena nusuk orang mabok. Karena ditusuk orang mabok. Berarti si orang maboknya 50% gitu hilang dosanya. Oh, berkurang. Oh, berkurang dosanya. Karena dia mati. Meninggalnya konyol atau meninggalnya kena musibah. Musibah ditusuk. Belum tentu mati sih, kita kan nggak tahu nih. Kita harus tanya dulu ke si Rival. Keadaannya masih dia hidup mati atau apa enggak gitu. Karena kalau misalnya kayak gitu, tusuk nanti bebas kurang 50%, lumayan kayak gitu. Terimpas. Yang jelas sih gini. Kalau orang mati karena bencana, kayak kebanjiran, kebakaran, itu asalkan dia mati dalam keadaan baik, itu mati syahid. Nah, ketika dia dalam keadaan mabok nih, itu masalahnya. Dibegal. Padahal kalau hari itu dia nggak mabok aja, syahid dia gitu ya. Dan orang mabok itu kan sholatnya nggak diterima 40 hari. Nah, dia dalam keadaan ribet tuh, kondisi dia tuh ribet. Nah, makanya. Sorry dia belum ada cashback. Tapi tetap segala hal. Bisa berapa hari lagi tuh baru diterima. Tapi tetap segala hal